Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I hope you're doing well today and in good condition, of course. Yeah, let me start our material today. Before that, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students. Who is remember our material before? Siapa yang ingat materi kita sebelumnya? Pasti lupa ya. Nah, sekarang Miss ingatkan lagi, materi sebelumnya itu adalah tentang teks deskriptif, yaitu mendeskripsikan tentang bangunan histori atau historical building. So, our material today is about passive voice. What is that? Apa itu passive voice? Nah, sebelum kita masuk ke materi, pengertian, rumus dan sebagainya, kita akan melihat beberapa gambar atau kalimat atau contoh tentang passive voice. Silakan dilihat. My parents plant some flowers. Some flowers are planted by parents. Oke, tadi itu adalah contoh kalimat dari apa? Ada yang tahu? Iya, passive voice. Betul sekali. Oke, kira-kira ada nggak sih yang bisa menjelaskan bagaimana passive voice itu apa bedanya dengan kalimat yang lain atau dengan simple past? Wah, yang bisa hebat. Nah, sekarang Miss akan jelaskan ya. Kita akan masuk ke pengertian dari passive voice dan active voice. Oke, contoh tadi itu ada dua. Nah, ada kalimat pertama dan ada kalimat kedua. Nah, kalimat pertama itu adalah active voice. Nah, kalimat kedua adalah passive voice. Kira-kira apa sih beda kedua kalimat aktif sama pasif? Padahal artinya ini sama, tapi pengucapannya sedikit berbeda. Nah, sebelum Miss jelaskan tentang perbedaan atau sebelum kita menganalisis kalimat aktif dan pasif ini, kita masuk ke pengertiannya. Nah, active voice ini adalah kalimat yang subjeknya berbuat sesuatu, subjeknya berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, dalam bahasa Indonesia, ciri-ciri kalimat aktif adalah kata kerjanya selalu berawalan dari me. Nah, dan beberapa lagi memiliki awalan ber. Pada kalimat aktif atau active voice, ini kita cukup menggunakan bentuk dasar dari kata kerja, verbs, dalam penyusunan kalimatnya. Oke, tadi itu adalah pengertian dari active voice. Oke, sekarang kita ke passive voice. Passive voice adalah kata atau frasa kata benda yang akan menjadi objek. Benda menjadi objek di kalimat aktif. Jadi, diambil dari kalimat aktif. Muncul sebagai subjek kalimat dengan suara pasif. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif biasanya diikuti prefiks berupa i atau ter. Contohnya, kalau kalimat aktifnya menginjak, maka kalimat pasifnya menjadi diinjak atau terinjak. Nah, sekarang kita akan menganalisis contoh kalimat yang sudah diberikan di awal video tadi. Oke, contoh kalimatnya yang aktif adalah My parents plant some flowers. Artinya adalah orang tuaku menanam beberapa bunga. Oke, untuk kalimat pasifnya menjadi Some flowers are planted by my parents. Artinya, beberapa bunga telah ditanam oleh orang tuaku. Nah, sekarang kita perhatikan lagi subjek
dan objeknya. Pada kata my parents diubah menjadi ke belakang kalau di pasif. Dan untuk verb yang tadinya plain menjadi planned, yaitu adalah verb 3 pada passive voice. Selanjutnya, passive voice diawali dengan some flowers yang pada active voice merupakan objek. Jadi, some flowers dijadikan subjek pada passive voice. Dalam kalimat ini, rumus yang digunakan adalah untuk active voice, subjek ditambah verb ditambah objek. Kemudian untuk passive voice yaitu adalah subjek ditambah to be plus verb 3 ditambah agent. Bagi yang tidak tahu apa itu to be, Miss akan sedikit menjelaskan. Jadi, to be ini ada am, are, is. Agar mudah mengingatnya, singkat saja menjadi Amaris. Nah, untuk am, dia dipasangkan dengan I. Nah, untuk are, dia pasangkan dengan you atau they. Lalu is, itu adalah he, dan it. Jadi I am, you are, they are, she is, he is, and it is. Selanjutnya yaitu adalah subject pronoun atau object pronoun. Nah, pronoun ini adalah kata ganti. Di sini kita menggunakan my parents. Tidak terlalu ada perubahan untuk kata my parents ini. Namun kita akan memberikan contoh yang lain pada pronouns, yaitu subject pronoun ke object pronoun. Oke, lanjut, jangan lupa dicatat. Ini dia tabel dari perubahan pronouns dari subjek ke objek. Oke, jangan lupa. Nah, sekarang kita masuk aja ke contoh. Di sini pertama adalah I talk to our teacher. Nah, di sini subjek pronounnya adalah I. Kemudian yang kedua adalah passive voice-nya our teacher talk to me. Nah, objek pronounnya yaitu adalah me. Jadi dari I menjadi me. Oke, selanjutnya kita tinggal mengubah saja subjeknya yang dari misalkan he menjadi him di belakangnya. Biasanya untuk passive voice kan tadi ada agent. Nah, di situ juga bisa menjadi by him, by her, by us, atau by you. Nah, kita ke materi selanjutnya. Silakan dicatat tabel ini. Tabel ini merupakan rumus dari active dan passive voice berdasarkan tensesnya. Nah, di sini kan ada banyak tensesnya. Oke, kalau misalkan contohnya simple present, kalau misalkan di active dia subjek ditambah verb 1, ada S dan S-nya di belakang. Kemudian pasifnya haruslah rumusnya menggunakan subjek tambah to be ditambah verb 3. Nah, ini adalah contoh perubahan tenses dari aktif ke pasif. Nah, di sini ada present simple sampai modal perfect yang di bawah. Dan selanjutnya ini adalah contoh lain. Jangan lupa dicatat ya.